Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di acara Ngoper, Ngobrol Persib Bandung. Saya Diki Fadian Juhud. Saya Tasisius Sutomanayo. Ya, hadir ke ruang Anda, terutama khusus untuk para bobotoh. Apa kabar? Jangan terlalu emosi. Udah kesedihan udah berlalu. Oke, sudah berlalu. Menatap masa depan, oke? Ya, Tribuners, kali ini di Ngoper kita akan sedikit mengupas evaluasi Piala Menpora atau apa ya, catatan khusus lah. Beberapa catatan. Beberapa catatan dari Piala Menpora dan setelah final kemarin Persib mengakui keunggulan dari Persija. Ya. Berapa ya? Ya, satu. Selamat untuk Persija. Ya, selamat. Memang 2 kali kalah ya. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa untuk kali ini Persija lebih baik. Dan semoga itu akan menjadi evaluasi untuk Persib, gitu kan? Selamat juga buat Persib, mudah-mudahan makin sampai kencang ke final itu luar biasa sebenarnya. Iya. Padahal tadinya targetnya nggak nyampe final ya, cuma targetnya memang nggak juara. Nggak juara gitu ya. Salah sih ya, salah niat ya. Harusnya target juara gitu dari awal. Tapi gitu. Jadi mungkin itu cara Robert Albert menenangkan supaya supporter nggak terlalu berharap. Nah, dan itu dia sudah peringatkan dari awal. Tapi kan bagaimanapun ya itulah yang terjadi. Memang itu bagian warna-warni dari sepak bola lah. Bola itu bundar ya. Bola itu bundar kan. Ada yang hitam ada yang putih. Gitu. Nah, ya. Oke, Tribuner, sebelum kita lebih lengkap lagi di catatan dari Piala Menpora ini. Oke, Tribuners, langsung kita masuk ke materi kita di kesempatan kali ini. Ada catatan khusus nih, apa yang bisa diberikan kepada para bobotoh juga khususnya para penikmat sepak bola ya di tanah air ya. Ini ada yang terutama Persib ya. Ada apa saja nih yang bisa disajikan nih Bung Tarsi ya. Setelah ya mungkin sedikit dikupas deh. Ini laga-laga itu terus ada apa yang terbaru ya. Pertandingan itu memang awalnya Persib kalah 0-2 ya. 0-2 di leg 1, leg pertama di Sleman, kemudian niatnya itu membalas di leg kedua. Tapi ya apa daya karena di tengah usaha itu justru Persib kehilangan pemain di pertengahan babak pertama. Karena Bayu Fikri kartu merah pada menit 21 atau 20 gitu. Akhirnya perjuangan itu memang sedikit lebih berat karena dengan 10 pemain. Tetapi kita juga patut menghargai karena usaha Persib untuk menjebol gawang Persija waktu itu berhasil meskipun kemudian tetap kalah 1-2 gitu kan. Ya, dan itu bagi saya istimewa lah dari 7 pertandingan selama 7 ya kalau nggak salah. 8. 3 di grup, kemudian 1 di fase 8 besar, 2 di semifinal, kemudian 2 di final. Persib selalu mencetak gol kecuali di laga leg pertama yang kalah 0-2 itu. Itu bagi saya itu catatan luar biasa juga. Karena saya pikir Persib terbilang paling subur di Piala Menpora ini ya, itu catatannya. Kemudian juga ya tadi kekalahan itu akhirnya berdampak pada ada beberapa kasus oknum bobotoh yang akhirnya melakukan perusakan dan itu saya pikir tidak perlu gitu. Mungkin itu sebabnya Robert Albert mengatakan dari awal tim ini tidak menargetkan juara supaya mengantisipasi itu ya. Dan itu dia sudah omong dari sejak awal. Tapi kita tidak tahu apa latar belakang dia omong seperti itu. Bisa jadi karena memang dia sudah melihat komposisi pemainnya dan komposisi tim-tim lawan misalnya. Betul. Dia sudah memperingatkan dari awal ya Robert Albert. Akhirnya ketika kalah mau nggak mau harus diterima. Di sisi lain memang Persija menurut saya bermain bagus. Dan juga patut dihargai gitu perjuangan mereka juga. Kemudian tetapi catatannya juga sayangnya pendukung Persib juga hampir sama dengan Persib meskipun mereka tidak melakukan perusakan, tapi mereka berkumpul padahal kan tidak boleh ada kerumunan tidak boleh di tengah pandemi Covid. Nah ini akan juga berdampak bisa mudah-mudahan tidak ya karena sekarang ini PT Liga dan PSSI sedang berjuang untuk mengajukan biar bisa berlangsung ya supaya bisa Liga 1. Nah itu mudah-mudahan tidak berdampak karena menurut PSSI dan PT Liga itu kejadiannya setelah
Piala Menpora. Betul, Selama betul. Menpora itu berhasil gitu. Iya. Tapi bagaimanapun itu bisa juga akan jadi pertimbangan polisi kemudian. Nah itu dari sisi itu, kemudian dari catatan Persibnya, akhirnya kita melihat bahwa memang kekurangan Persib sepanjang turnamen ini menurut saya memang ada salah satunya di lini tengah. Kehilangan Kim Kurniawan dan juga kehilangan Omid Nazari sebelum turnamen ini memang sangat berpengaruh. Kim misalnya, justru kalau dari catatan PT Liga itu menjadi salah satu gelandang paling banyak tackle, paling banyak passing selama turnamen berlangsung saat dia bela PSIS Sleman. Dan kemudian Omid hilang. Nah, Persib mendatangkan Pasat Nur yang bergabung setelah Persib sudah melakukan satu laga di Yogyakarta. Akhirnya dia dimain beberapa pertandingan, tetapi gagal menunjukkan kelas dia gitu sebagai mantan kapten timnas Afghanistan, juga sebagai mantan pemain di jebolan yang di Belanda gitu. Itu kan kelas Eropa. Nah, ini menurut saya catatannya juga bahwa CV tidak menjamin. Ternyata gitu ya catatannya. CV tidak menjamin. Ini bukan kali pertama sebenarnya Persib melakukan hal seperti ini. Sebelumnya Persib pernah juga punya yang Kevin van der Luis. Juga dia akademi Ajax juga. Dia akademi Ajax ya, beda sama yang pas satu tapi sama-sama dari Belanda lah gitu. Nah, dia juga ternyata gagal bersinar bersama Persib, tapi akhirnya tidak dipakai. Nah, tugas Robert Albert musim ini adalah mencari gelandang asing baru. Berarti si Farsad di Farsad sudah di-cut, sudah dipastikan. Sudah ya, sudah pasti. Nah, ini yang ini ya buat bobotoh yang belum tahu nih. Farsad sudah cut. Terus kita cari lagi yang baru ya. Ya memang takarannya sih Omid Nazari. Iya, Omid Nazari. Tapi Omid nggak bisa balik lagi ya? Ya gitu kita nggak tahu apakah Omid bisa balik lagi. Tapi nah itu minimal gambaran terakhir untuk gelandang Persib itu seperti itu. Karena kalau saya lihat sepanjang turnamen ini hanya Deddy Kusnandar yang memang benar-benar bisa berfungsi sebagai gelandang bertahan. Deddy Cross Kusnandar. Cross Nandar. Sisanya itu gelandang serang. Ada Beckham, kemudian ada Abdul Aziz. Nah, Farsad Nur sebenarnya diharapkan selain bisa bertahan juga bisa menjadi gelandang serang yang keseimbangan tim, tapi itu memang tidak terjadi. Itu sebabnya dia tidak diperpanjang masa kontraknya. Meskipun sebenarnya menurut direktur PT Liga dia itu dikontrak 1 tahun, 1 musim. Tapi beberapa bulan sudah di-cut gitu ya. Baru DP doang kayaknya ya. Kita tidak tahu, bisa jadi. Ya bisa jadi, mungkin sudah ada di kontrak kalau memang tidak meyakinkan di Piala Menpora nggak mau dikata. Tapi kita menghargai dia sudah datang, dan ini akan menjadi pengalaman dia juga pengalaman Persib untuk melihat pemain baru nantinya. Memang Bapak sudah mengatakan dari awal akan sangat sulit mencari pemain di tengah situasi seperti ini. Nah itu kita berharap Bapak bisa menemukan pemain yang lebih baik, minimal lah setara dengan Omid sebelumnya. Kalau yang lagi masih bisa itu ya. Kan Liga belum bergulir ya, jadi masih bisa cari ini ya. Baru pramusim sebenarnya. Ini maaf tadi kita agak sedikit ada hal yang menarik yang kayaknya bisa diceritakan nih, catatan tentang Bayu Fikri. Ya. Ini kan dia pemain masa depan sebetulnya ya. Iya. Dari baik dari Persib ataupun juga di Timnas. Hanya ini ada hal mungkin yang bisa disampaikan apa nih dari Bayu Fikri ini gitu. Ya, Bayu Fikri memang pemain menjanjikan masa depan. Dia punya dia Persib ini salah satu baru tim profesional pertamanya. Nah, ketika kartu merah memang sebagai pemain muda mungkin ada beban ya. Tapi kemarin kalau nggak salah dia sudah meminta maaf melalui Instagramnya dan berjanji untuk lebih baik di berikutnya, misalnya di Liga 1 atau ya selama Persib. Dan saya pikir memang Bayu Fikri bukan pemain pertama yang mengalami seperti itu gitu. Katakanlah kita lihat mulai di kelas dunia aja. David Beckham itu pernah kartu merah di Piala Dunia 98. Dia masih muda sekali waktu itu. Tapi emosinya mungkin
kaget Ya, karena ya, itu baru Piala Dunia pertama dia kan. Ya, ya, ya. Nah, waktu itu lawan Argentina kalau nggak salah. Kemudian Totti juga, transfer ke Totti, pernah juga kartu merah di Piala Dunia 2002 kalau nggak salah. Nah, akhirnya gagal mereka, Italia gagal di Piala, Inggris gagal di Piala Dunia 98. Ya. Italia gagal di Piala Dunia 2002. Kemudian Rooney juga di Piala Eropa. Rooney pernah. Dia kan justru bentuknya dengan pemain yang baru mau bergabung dengan MU saat itu, Cristiano Ronaldo. Iya. Kartu merah juga, gagal juga Inggris di situ. Bahkan Persib juga pernah waktu final Piala Bayangkara tahun 2006. Yanto Basna kartu merah. Persib kalah lawan Arema. Benar. Maksud saya adalah ini bisa menjadi pengalaman dia, tetapi kalau lihat pemain-pemain yang sudah di kartu merah yang saya ceritakan tadi, mereka berhasil. David Beckham saya nggak tahu, akhirnya jadi kapten timnas. Betul. Meskipun nggak pernah juara sama Inggris, tapi dia adalah bintang di MU, di Madrid, kemudian di AC Milan, di PSG. Bintang iklan juga. Lain lagi. Itu luar itu. Faktor istrinya itu. Iya. Kemudian kita lihat Totti itu gagal 2002, tapi 2006 dia bisa membawa Italia juara Piala Dunia, dan dia pemain penting di situ. Kemudian juga tadi Rooney, siapa yang nggak tahu Rooney, dia jadi legenda di di MU, meskipun dia sebenarnya didikan Everton. Nah kemudian jadi apa lagi ya? Basna. Memang Basna kemudian hanya sebentar bermain di Liga Indonesia, tetapi kemudian dia satu di antara pemain Indonesia yang bersinar, mungkin tidak benar-benar bersinar, tapi saya pikir pemain istimewa ketika dia main di Thailand, Thailand, liga yang levelnya lebih tinggi dari Indonesia. Nah kalau kita melihat pemain-pemain ini, pengalaman mereka mendapat kartu merah justru membuat mereka lebih baik gitu. Iya. Dan saya berharap Bayu Fikri juga seperti itu. Dia sudah berbesar hati untuk mengakui bahwa dia salah. Meskipun saya memprediksi dia tidak pernah sengaja untuk membuat kartu merah itu sehingga timnya kalah. Tapi di pengakuan itu dan motivasi dia untuk lebih baik di kemudian hari itu bisa menjadi saya yakin itu akan membuat dia lebih baik kalau memang dia benar-benar mengikuti jejak pemain-pemain tadi, Beckham, ada Totti, kemudian ada, intinya jangan berkecil hati lah ya gitu ya, dan tetap bersemangat gitu. Supporter perlu mendukung itu, dia masih sangat muda, masih panjang, tidak harus mendapat tekanan besar. Dan saya bersyukur karena baik di media sosial ataupun di tempat lain, ataupun media-media, tidak ada yang memojokkan Bayu Fikri. Dan itu mudah-mudahan itu akan bagus untuk Bayu Fikri. Ya. Nah itulah Bayu Fikri ya, tetap semangat ya. Iya betul. Persib masih panjang juga nih perjalanannya Bayu Fikri. Masih Liga belum bergulir. Nah ini setelah Bayu Fikri ada tadi, kita di Indonesia ini iklimnya seperti ini, masih seperti ini, fans bola itu ya. Tentang Bobotoh, ya jadi serba salah. Menang begitu, tetap ada keributan. Nggak menang juga, apalagi ada keramaian juga gitu. Nah ini dari catatan Bung Tarsi ini sebelum kita mengakhiri ngobrol Persib nih ya. Apa yang bisa disampaikan tentang fans sepak bola di tanah air? Ya. Sebenarnya sejak final itu saya senang karena kalau kita melihat media sosial, memantau media sosial, ada beberapa pentolan, baik itu pentolan Persija maupun pentolan bukan Persija ya, Jackmania Persija atau Bobotoh, itu sama-sama membuat suasana jadi adem bahwa ini sepak bola, siapapun pemenangnya memang harus diterima meskipun ada embel-embel yang tidak gitu lah. Nah itu kan soal lain. Tapi mereka sudah berusaha untuk berbesar hati sekaligus mengajak dan teman-temannya untuk berbesar untuk menerima hal itu. Kemudian juga saya pikir memang tidak banyak sih kejadiannya, hanya satu ya atau dua ya. Memang hanya satu lokasi juga gitu, tidak sampai dan itu juga mudah-mudahan itu yang terakhir gitu. Itu yang terakhir untuk supporter Persib. Karena bagaimanapun
tim ini butuh dukungan gitu dalam situasi apapun, baik kalah baik menang. Bagi saya ya secara pribadi memang tidak buruk-buruk amat gitu loh. Bahwa kalau kita melihat tim-tim lain misalnya seperti yang beberapa kita sudah bisa melewati Sleman, Bali United, Madura, Persebaya, ya itu kan tim-tim yang bagus gitu ya, tim-tim yang secara materi pemain bagus, tetapi pencapaian Persib di Piala Menpora melampaui tim-tim itu. Itu juga mungkin perlu disadari gitu. Meskipun tetap Persib harus menerima ada kritikan dari supporter, itu juga penting. Nah, juga ya saya tidak tahu, saya tidak bisa membayangkan andaikan waktu itu Persib menang, apakah nggak akan begitu gitu ya? Mungkin tidak ada kerusakan, apakah bisa dijamin bahwa tidak ada keramaian? Kita tidak tahu. Atau keramaian besar. Tapi saya bersyukur juga waktu yang di Persija itu memang ada, tetapi tidak banyak. Dan ini mungkin bentuk kesadaran semua supporter bahwa memang kita harus mendukung sepak bola dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih elegan gitu ya. Edan di stadion tapi nggak harus bikin kerusuhan. Apapun itu, di media sosial terserah. Tribuners, demikian ngobrol Persib kali ini, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan ya. Informasi-informasi yang kita berikan, termasuk tadi Persat Nur udah di-cut, dan ada yang kita nyari yang baru ya. Semoga ada. Dan membuktikan juga ya, bukan berarti pokoknya karena sepak bola jadi ada yang menang ada yang kalah itu udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Mungkin karena kalahnya dari rival abadi, tetapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Menatap ke depan, seperti kita bisa kawal gaji Robert Albert supaya menang di Liga. Oke Tribuners, sampai di sini dulu pertemuan kita di ngobrol Persib kali ini, dan jangan lupa protokol kesehatan dipatuhi, kenakan masker saat kita beraktivitas, lalu juga sering cuci tangan. Betul. Dan kita jaga jarak, selalu jaga jarak kan? Tapi jangan sampai musuhan. Jangan sampai musuhan. Ya kurangilah kerumunan, hindari ya kalau bisa. Mudah-mudahan kita senantiasa ke depan selalu sehat, lahir batin. Oke, saya Diki Fadiar Juhud. Dan saya Tarsisius Sutomonayo. Pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.